warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Gimana, sudah dibaca semikonduktor? Sudah sebagian saya. Sambil menunggu yang lain, coba kalau saya tanya ya, semikonduktor itu apa ya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Suatu bahan yang konduktivitasnya di antara konduktor dan isolator. Nah, kok masih itu aja? Kan hari kemarin sudah dibahas, hari Selasa. Ya, silakan. Semikonduktor sebenarnya gini, semikonduktor itu tadi kan apa namanya ini ya di sini dengan kemarin kalau ditanya apa untuk yang bahan semikonduktor ya, itu ada beberapa yang harus kalian jelaskan selain tahanan jenisnya, ya kan? Nah, tahanan jenisnya kira-kira tahu nggak kenapa bisa kemudian berubah atau dia bisa masuk, dia bisa menghantarkan arus listrik. Coba ada yang bisa jelaskan nggak? Tadi kan bahwa dia punya elektron valensi 4 gitu kan ya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi? Yang terjadi ini, nih. Yang terjadi? Kenapa dia bisa yang tadinya ini ya, tadinya seperti ini nih, tidak ada elektron bebasnya sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi kemudian ketika ada energi dari luar, misalkan energi termal, si semikonduktornya jadi bisa menghantarkan listrik, konduktivitasnya jadi naik. Nah, kenapa coba? Izin menjawab, Bu. Karena energi gapnya cukup kecil. Energi gapnya cukup kecil, terus kenapa? Sehingga elektron yang ada di bawahnya itu bisa sewaktu-waktu bisa naik, kemudian ketika bertemu dengan hal yang di bawahnya lagi bisa turun lagi. Nah, coba ada lagi yang bisa menyempurnakan? Saya ulang lagi. Ini kalau kita punya semikonduktor intrinsik ya. Kalian tahu intrinsik sama ekstrinsik bedanya apa? Enggak, Bu. Nggak tahu. Wah, berarti nggak baca dong. Coba intrinsik apa, ekstrinsik apa? Dibaca dulu deh.
PPT-nya ada nggak PPT-nya? Sudah Bu, cuman belum dibaca semua. Oke, silahkan. Saya kasih waktu berapa menit buat baca? 5 menit cukup? Ya Bu, cukup. Silahkan, baca dulu.
Sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Oke. Coba. Coba tadi saya ulang lagi pertanyaannya ya. Kita kan sudah belajar tentang semikonduktor. Semikonduktor itu untuk mempermudah aja. Kita kenal ada semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik, ya kan? Ya, coba bedanya apa sih? Ekstrinsik dan intrinsik. Bedanya apa? Kalau intrinsik masih bahan semikonduktor murni. Kenapa? Kalau intrinsik masih bahan semikonduktor yang murni. Sedangkan yang ekstrinsik itu udah ada pemberian topik gitu. Oke. Tujuannya apa sih ekstrinsik itu? Atau gini, sekarang kita bahas yang intrinsik dulu ya. Ya, yang intrinsik. Nah, kalian dari yang sudah dibaca tadi paham nggak terjadinya peristiwa perubahan atau peningkatan ini ya. Saya kan sempat ini kan kenapa ini resistivitas di bahan semikonduktor itu turun seiring dengan penambahan suhu. Turun artinya ketika resistivitasnya turun, konduktivitasnya naik dong. Kalau di sini konduktivitasnya berarti akan tinggi. Kalau tinggi berarti bisa dipakai untuk menghantar listrik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di sini ya bahan semikonduktor intrinsik itu bisa memiliki nilai resistivitas yang rendah atau konduktivitas yang tinggi. Kenapa coba? Karena apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Ya, karena kalau yang semikonduktor intrinsik itu dia pada saat di ruangan yang bertemperatur itu melepaskan elektron. Jadi Oke, terus? ya, jadi elektron dilepas sehingga menghasilkan energi termal, Bu. Jadi dia semakin besar konduktivitasnya. Oke. Coba sekarang gini. Oke, ini udah paham ya. Ini paham ya grafiknya bahwa rho itu berbanding terbalik dengan T. Kalau di konduktor rho itu berbanding lurus dengan T. Nah, ini yang sebenarnya tidak bagus ya. Karena kan kita berada di suhu ruang ini kalau resistivitasnya tinggi, maka daya hantarnya menjadi rendah. Nah, sekarang kita lihat lagi kenapa tadi ada energi termal, kemudian bisa bersifat sebagai konduktor. Saya akan buka yang ini. Lupa ini saya belum matiin matiin animasinya ya, lama. Nah, kita di sini. Nih. Nah, ini ya. Ini adalah silikon murni. Silikon murni ini terdiri dari banyak atom silikon. Nah, kalian harus paham bahwa ini adalah kulit terluar ya. Kulit terluar atau di kulit valensi setiap satu atom silikon memiliki berapa elektron valensi? Berapa elektron valensi? 4, Bu. 4, ya kan? 4. Tapi Bu, kenapa 8? Nah, kenapa ini jadi 8? Kenapa? Ya, harusnya 4 loh. Harusnya ini loh. Harusnya kayak gini. Paham ya? 4 harusnya kan kayak gini nih.
Dia cuma satu. Ini satu atom. Nah, kenapa jadi dia bisa terisikan gini? Ini di kulit terluar ini hanya boleh 8 elektron atau 4 pasang. Ya, 4 pasang. Nah, tapi di sini satu atom si silikon tadi 4, belum ada pasangannya. Pasangannya dari mana? Dapat pasangannya dari mana? Ada yang tahu nggak? Dapat pasangannya dari atom yang terdekat, Bu. dari atom berapa atom terdekat ya butuhkan? Butuh 4. 4, betul? Jadi ini satu atom yang kita tinjau tadi dia harus ini ada 4, 1, 2, 3, 4 masing-masing atom tadi nyumbangin satu. Nah, ini tadi satu atom yang tadi disumbang oleh 4 atom yang lain ya. Jadi ini tangannya sudah berpasangan. Jadi ini udah penuh jadi 8. Nih, jadi ada 4 pasang ini ikatan kovalen udah ini kayak gini. Ya. Apakah kalau kondisinya kayak gini bisa menghantarkan listrik? Bisa nggak? Kalau kayak gini? Enggak, Bu. Nggak bisa. Ini apa tadi? Isolator, ya kan? Nah, kemudian pada kondisi yang temperaturnya lebih tinggi, misalkan pada suhu ruang 27 derajat atau mungkin 35 derajat. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah apa? Ini kan ikatannya lemah karena panas. Yang terjadi adalah ini ada ikatan kovalen. Kamu mungkin waktu belajar kimia kan ada ya energi di ikatan kovalen kan ada ya? Ada kan? Nah, energi ikatnya itu kecil, maka lepas. Ini jadi yang tadinya bergandengan ini jadi putus. Nah, ketika ketika ini dipanasi, dia putus. Putus itu artinya apa? Artinya si elektronnya yang tadinya itu diikat jadi lepas. Nah, kan yang lepas nggak cuma satu dong, bisa jadi ya nggak? Yang lepas kan akan banyak. Ketika misalkan ada 1 juta atom. Nah, kemudian masing-masing lepas 1, berarti ada berapa? 1 juta elektron yang lepas kan? Nah, 1 juta elektron yang lepas itu meninggalkan ini nih yang tadinya merah sekarang jadi lepas, jadi hilang. Nah, jadi kayak gini. Mana saya? Nah, ini lepas. Set. Ya, kamu bayangkan kalau misalkan ini ada 100, tadi saya 1 juta, misalkan 100 saja, berarti ini sudah ada muatan elektron. Nah, kamu harus bayangkan bahwa kalau konduktor itu elektron bebasnya banyak. Nah, kalau di semikonduktor untuk dia lepas ini supaya menghasilkan elektron bebas, maka harus dikasih energi termal atau gangguan yang lain. Maka ketika ini lepas, ini meninggalkan hole ya, dan ini semakin banyak, maka konduktivitasnya akan apa? Naik. Nah, konduktivitasnya naik itu ini kayak gini. Ini tadi yang tadinya itu pada di bidang valensi, kemudian dikasih termal, ada energi tambahan, ini jadi pindah. Jadi elektron bebas yang ada di pita konduksi lebih tinggi energinya. Nah, hole-nya tetap ada. Nah, yang menyebabkan tadi rho-nya itu turun adalah karena elektron-elektronnya pindah ke
bidang konduksi atau elektronnya menjadi elektron bebas. Sampai sini ada yang belum jelas tidak? Kalau ditanya kenapa konduktivitasnya jadi naik, karena apa? Kenapa? Silahkan, siapa yang mau jawab? Halo? Karena terbatasnya jumlah pembawa elektron, Bu. Apa? Karena? Karena terbatasnya jumlah pembawa elektron bebas. Karena terbatasnya atau karena apa? Karena kalau lihat, dengerin lagi. Kalau pada suhu rendah ini atom silikonnya posisinya seperti ini. Tadi saya tanya, apakah ini bisa menghantarkan arus listrik seperti ini? Tadi ada yang jawab, tidak, Bu. Kapan dia bisa mengantarkan arus listrik? Setelah apa? Setelah? Diberi energi termal. Nah, kenapa setelah diberi energi termal kemudian dia bisa mengantarkan arus listrik? Karena apa? Karena elektronnya terlepas dari orbitalnya. Karena elektronnya Terlepas dari orbital. lepas. Karena ikatan kovalennya kan tadi terganggu, ya kan? Ya enggak? Ikatan kovalen antar elektron-elektron di kulit valensi itu terganggu. Betul? Betul, Bu. Ya, Nah, ketika terganggu, jadi ikatannya apa tadi? Putus, terus dia akan lepas dari kulit valensi atau dari kulit valensi yang memiliki energi ini EV ke bidang konduksi. bidang konduksi. Nah, ketika dia ada di bidang konduksi, berarti ini dia berfungsi fungsi atau dikatakan sebagai elektron bebas. Nah, sekarang kenapa dia bisa loncat sini? Ada tambahan energi sedikit aja dia bisa loncat. Karena apa? Karena untuk yang bahan semikonduktor celah energinya apa? Sempit. Paham ya? Dia sempit. Kalau di isolator bisa enggak? Karena ini sangat lebar, mau dipanasin, ikatan kovalennya juga sangat kuat, ya enggak akan bisa loncat ke sini. Nah, kalau konduktor bagaimana? Kalau konduktor apa? Tidak ada celah antara Tidak ada celah. iya, antara apa? Pita konduksi dan pita valensi, sehingga yang tersisa ini tinggal apa yang di sini? Yang di pita valensi adalah hole ya. Elektronnya pindah ke pita konduksi gitu. Nah, jadi saya memperkenalkan yang tadi untuk dia sama dengan siaran elektron bebas harus dikasih apa? Harus dikasih apa ini? Energi termal. Ya, ini jelas ya. Pada room temperatur dia bersifat seperti isolator karena free elektronnya sangat sedikit. Tapi ketika dia dinaikkan energi termalnya, apa yang terjadi? Tadi banyak ikatan kovalen yang lepas, yang putus. Nah, itu akan menambah jumlah elektron bebas. Nah, ketika elektron bebasnya nambah, berarti konduktivitasnya akan naik atau resistivitas.
turun ya, resistivitasnya turun, berarti dia akan bersifat seperti konduktor. Paham ya? Nah, lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan konduktivitas ya, atau meningkatkan jumlah elektron bebas atau jumlah hole pada semikonduktor intrinsik? Harus diapain selain pakai thermal energy? Pakai doping. Ya, jadi doping ini adalah kalau kita punya semikonduktor intrinsik, terus kita apain? Kita injek, kita kasih campuran. Campurannya apa? Campurannya bisa pakai pentavalen atau pakai semikonduktor ya, semikonduktor, pakai bahan-bahan. Ini kan tadi di sini di 4 ini. Boleh di sekitar sini atau ini, pokoknya di sebelah kanan golongan 4, maka akan terjadi kelebihan elektron bebas, atau bisa dengan trivalen. Nah, kalau trivalen berarti si ini menyumbang hole, ya, gitu. Nah, pentavalen itu bisa ini arsenik, antimon, ada fosfor, gitu. Jadi bisa dengan menambahkan atau mencampurkan dengan unsur yang lebih tinggi nomor atomnya atau dengan unsur yang lebih kecil nomor atomnya. Nah, ini ketika bervalensi, nah ini ketika dicampurkan berarti kayak gini. Nah, ini akan ada kelebihan elektron, maka ini disebut sebagai apa? Sebagai semikonduktor tipe N. Ya, jadi mungkin kalian nanti nggak perlu menyebutkan ekstrinsiknya. Kamu bilang gini, semikonduktor tipe N. Kalau ada embel-embel tipe N pasti ekstrinsik. Semikonduktor tipe P berarti itu ekstrinsik karena sudah ada apa? Sudah ada doping ya. Kalau tipe N pasti dopingnya nomor atom yang lebih besar, yang di sebelah kanan ya, golongan yang lebih besar maksudnya. Nah, kalau tipe N berarti mayoritasnya adalah elektron bebas, hole-nya sebagai minoritas. Kalau tipe P berarti disumbang oleh atom bervalensi 3. Sehingga ini ada, ini silikonnya, ini yang atom bervalensi 3, ada sisa 1. Nah, karena hole-nya lebih banyak daripada elektron bebas, maka hole ini disebut sebagai muatan mayoritas, dan ini disebut sebagai semikonduktor tipe P. Ya, tipe P. Kalau kita lihat ya bedanya tipe P sama tipe N seperti ini. Ini berarti yang lebih banyak di luarnya ya, yang tidak ada di dalam pasangan kulit valensi itu adalah elektron. Maka ini disebut sebagai tipe apa namanya? Tipe N yang ini ya, yang ini. Nah, yang tipe P yang ini. Tipe P ini adalah hole. Ya. Nah, di dalam pita konduksi, di dalam semikonduktor itu kan tadi bisa mengalirkan arus atau dia bersifat sebagai seperti konduktor. Artinya ada aliran-aliran muatan di dalam semikonduktor. Nah, aliran muatan ini ada 2, yaitu ada ini, ada arus difusi dan ada arus drift. Nah, arus difusi itu muncul sebagai respon dari perbedaan konsentrasi, ya, perbedaan konsentrasi. Sementara untuk arus drift itu terjadi karena adanya medan listrik yang diaplikasikan pada semikonduktor tersebut. Sementara
jumlah arus totalnya itu ya merupakan penambahan ya dari total diffuse current dan drift current. Nah, drift current itu apa? Current itu seperti ini. Kalau ini ada bahan semikonduktor, kemudian diaplikasikan medan listrik, caranya dengan menghubungkan si bahan ini dengan sumber tegangan, yang ini positif, ini negatif, sebelah sini negatif, maka akan ada medan listrik dari positif ke negatif ini kan. Ini misalkan ini ada sumber di sini positif negatif. Nah, ini electric field-nya. Kemudian si elektron, pergerakan elektronnya itu kan berlawanan dengan arah medan listrik sesuai dengan hukum Ohm, bahwa kalau medan listriknya atau pergerakan elektron ini akan melawan pergerakan atau arah dari medan listrik. Medan listrik kan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sementara elektron itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, berapakah besarnya drift current atau arus drift? Besarnya adalah ini, arus drift itu ada untuk yang hole dan ada yang elektron. Untuk yang hole adalah Q itu muatan listrik ya. Berapa muatan listrik? Berapa ya? Muatan elektron? Muatan elektron berapa? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kalau. Oke. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya kan. Ini baik hole maupun elektron kan sama hanya sifatnya aja, yang satu positif yang satu negatif. Kemudian P ini adalah jumlah hole, N ini adalah jumlah elektron, kemudian ini VD sama VA ini adalah apa? Kecepatannya ya, kecepatannya. Nah, J ini adalah rapat arus. Rapat arus itu arus kali luasnya. Ini arus yang lewat di sini kali ruasnya ini. Ya. Ini adalah drift current. Bagaimana dengan difusi? Kalau difusi itu tidak mengikuti hukum hukum Ohm ya. Karena difusi ini terjadi karena ada perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau misalkan ini ada hole yang di sebelah kanan konsentrasinya tinggi, hole-nya banyak, maka akan ada aliran arus atau aliran hole dari kanan ke kiri. Nah, ini pakainya difusi gitu ya. Ini difusi kan kalau kita belajar apa kimia atau kimia ya, kalau ada konsentrasi tinggi terus ada konsentrasi ada larutan konsentrasi tinggi dan rendah, kemudian ditaruh di wadahnya itu atau ditaruh di dalam dua wadah, tapi dua wadah itu sebenarnya satu wadah yang ada sekatnya. Nah, kemudian sekatnya ditarik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konsentrasi yang tinggi itu akan apa? Larutan yang konsentrasinya tinggi akan Pindah ke konsentrasi rendah. ya akan bercampur kan? Dia akan pindahkan pelan-pelan sampai akhirnya nanti konsentrasinya sama, betul nggak? Betul, Bu. Itu kan, nah itu yang terjadi juga seperti itu, baik hole maupun elektron. Jadi kalau misalkan nih numpuk di pinggir, misalkan ada bahan semikonduktor numpuk di sini. Nah, kemudian ini yang paling banyak di sebelah sini ini kosong ya, akan berdifusi sehingga merata. Nah, kalau sudah rata, konsentrasi lama tidak ada lagi arus difusi ya. Nah, berapa besar arus difusinya ya ini CP dan CR, CP dan CR tadi yang difusi besarnya adalah ini ya min Q DP delta. Ini adalah
gradiennya ini D kali nabla eta. Dan masukin ke sini. Itu ya. Itu difusi kurangnya. Ya, ini nanti akan ini bisa dipelajari lagi ketika kalian ngambil di ini ya, di mungkin di apa namanya, elektromagnetik ya. Nah, total di medan elektromagnetik. Di total arusnya ini dijumlahkan dan ini dijumlahkan. Ini maksudnya apa? Ini kan CP rapat arus Hall itu jumlah antara yang drift dan yang difusi. Yang elektron bebas juga sama dijumlahkan, kemudian totalnya baru dijumlahkan CP dan JN gitu. Nah, kita akan lihat nih elektron dan Hall. Kalau apa namanya, ini sebenarnya saya kurang suka gambar ini ya, kayak saya tuh hobi sama bulat-bulat kayak gini. Mungkin ada yang kayak saya kali ya. Ini apa namanya, kalau misalkan awalnya misalkan ini semikonduktor intrinsik, katakan seperti ini gambarnya seperti ini conduction bandnya kosong. Nah, kemudian ketika ini diganggu dengan energi termal, maka ini akan putus tadi. Ini tuh tadi yang hitam-hitam ini adalah elektron dan Hall, ini elektron yang menempati Hall ya. Kemudian dia putus. Nah, ketika putus menjadi free elektron, ini artinya dia pindah ke pita konduksi, meninggalkan Hall di sini. Lalu kalau misalkan untuk ini ya intrinsik, kalau yang ekstrinsik bagaimana ya? Ekstrinsik ini ekstrinsik ada nggak ya di sini ya? Oh, nggak ada. Nah, kalau ekstrinsik berarti ini penuh, di sini juga masih ada, ini sudah ada free elektronnya, paham ya? Ininya penuh. Kalau misalkan ekstrinsik kan ada free elektron, berarti ini di sini sudah keisi free elektron. Nah, kalau apa namanya, kalau yang tipe P berarti ini di sini banyak hole yang kosong. Nah, hole itu nanti akan diisi ketika dikasih medan listrik ya. Oke. Nah, sekarang saya lupa tadi. Sebentar ya. Saya kok belum. Nah, ini energi band. Ini mungkin saya lewat ini dulu karena itu udah masuk atau ini sebentar ya. Nah, ini kayaknya kelewat, harusnya dia di sini. Nah, ini. Mana tadi? Oh, ini. Oh, agak kopi ya. Saya kopi di mana tadi? Kok hilang ya? Nggak mau. Guys, sebentar ya, saya buka lagi.
Nah, ini kita lihat band energinya ya. Ini kalau untuk yang energi band ya, band energi untuk intrinsik semikonduktor setelah ini ya, ini lihat ini adalah penambahan apa nih temperatur ya. Ini sudah dikasih, ini cara memberi medan listriknya. Medan kan gini, semikonduktor itu sangat rentan atau sangat mudah berubah sifat kelistrikannya ketika satu temperaturnya naik dikasih energi termal dan juga dikasih medan listrik. Nah, ini energi termalnya ini dinaikkan, kemudian dikasih medan listrik. Nah, ketika dikasih medan listrik, lihat nih, ini yang negatif ya, nanti ada caranya, ada cara untuk memberi ini biasnya ya, yang positif ketemu dengan atau di sinilah, ini sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Nah, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini kan kulit kulit yang ada di inti atom ya. Nah, kita melihatnya di valensi dan di konduksi. Nah, yang di valensi ini tinggal yang hole, kemudian yang di konduksi ini adalah elektron-elektron bebasnya ya. Hole-nya hanya ada di pita valensi. Nah, kemudian kalau semikonduktor tipe N ya, semikonduktor tipe N yang tersisa di valensi ini hole saja. Nah, untuk yang untuk elektron bebasnya semua sudah ada di pita konduksi. Nah, sementara kalau untuk yang tipe P, maka yang di sini hole-nya itu sangat banyak. Kalau yang di sini hole-nya sedikit ya, karena elektron bebasnya semua ada di pita konduksi. Nah, buat apa sih kita belajar semikonduktor? Nah, semikonduktor itu sampai sekarang kalau kalian browsing ya, kalian googlingnya tentu jangan ini ya, jangan cuman di Indonesia saja, meskipun di Indonesia juga banyak. Kalian bisa cari Science Direct ya. Di Science Direct itu adalah portal jurnal atau artikel-artikel penelitian internasional. Nah, kalian cari semikonduktor ya. Nah, semikonduktor itu macam-macam jenisnya. Kalian bisa cek misalkan dari yang tabel yang ada di jenis atau contoh-contoh semikonduktor itu kamu lihat. Nah, di situ banyak sekali penelitian tentang material-material baru semikonduktor. Kenapa coba? Karena kebutuhan akan bahan semikonduktor itu sangat tinggi ya. Ketika kalian setiap hari kan pasti menggunakan laptop atau menggunakan HP ya. Nah, di HP itu atau di laptop itu ada yang namanya prosesor. Kalian pasti tahu dong, kalau misalkan beli HP pasti nyari prosesornya apa gitu ya, atau laptop cari yang apa, Intel Core berapa. Itu adalah sebuah pengendali ya, berbentuk chip yang terdiri dari jutaan semikonduktor.
alat-alat elektronik yang sekarang dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, mungkin awal-awal HP mulai ada itu di sekitar tahun 99, tahun 2000 itu ya, maksudnya orang biasa sudah bisa beli HP ya meskipun harganya mahal, itu di tahun-tahun segitu. Mungkin kalau di sebelum tahun 2000-an itu ya HP sudah ada, tapi hanya kalangan tertentu yang memiliki. Laptop sudah banyak, tapi kalau dulu zaman saya kuliah ya yang punya laptop itu hanya biasanya orang-orang yang atau mahasiswa yang udah S2 atau dosen juga masih jarang yang mengajar menggunakan laptop. Nah, perkembangan dari bahan semikonduktor di zaman itu masih belum secanggih sekarang ya. Sekarang itu sudah ada teknologi nano di mana memungkinkan bahan-bahan semikonduktor tersebut dibuat dalam ukuran yang sangat kecil ya, sangat kecil, sehingga memungkinkan alat-alat yang kita pakai sekarang ya, alat-alat elektronik yang kita pakai sekarang itu ukurannya lebih kecil dan kompak, dan dia bisa mengoperasikan apa namanya, macam-macam ya, melakukan operasi rumit dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu kelebihan dari teknologi, makin canggihnya teknologi semikonduktor. Maka kita penting belajar semikonduktor itu apa dan manfaatnya itu apa. Nah, salah satu yang pemanfaatan semikonduktor itu adalah pada dioda. Ya, dioda itu apa? Dioda itu adalah suatu perangkat elektronik yang yang ini belum terintegrasi ya, masih bisa bentuknya belum nano ya, ukurannya cukup kecil, mungkin sekitar 5 mm ya, 5 mm, setengah senti. Dan kalau dibuka di dalamnya itu terdiri dari dua buah semikonduktor, dua jenis semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Nah, kalian harus paham, semikonduktor tipe P itu berarti ekstrinsik yang didoping oleh atom dengan golongan lebih kecil daripada golongan 4 ya. Dan semikonduktor tipe N. Nah, tipe N berarti nanti yang pembawa muatannya adalah negatif. Dan ini pasti sudah ekstrinsik. Kalau tipe P, tipe N berarti sudah ekstrinsik. Nah, dibuat dengan cara seperti ini. Semikonduktor tipe P, semikonduktor tipe N, kemudian digabungkan. Nah, ketika digabungkan seperti ini ya, ini digabungkan set. Nah, ketika digabungkan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini kan ada namanya. Nah, ini sambungan PN, sambungan P dan N. Nah, sambungan PN ini, lihat, ini kan di sini tadi banyak ini ya, banyak hole yang ini, ingat ya, ini kan tadi ada difusi ya, ada difusi itu yang menyebabkan konsentrasinya akan menyebar seperti ini. Nah, sekarang di sini ada hole yang nggak punya pasangan. Di sini ada elektron. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau ada di perbatasan. Sini ada cowok-cowok, sini ada cewek-cewek. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bergabung kan ya, sesuai dengan hukum gaya kolom ya, kolom ini akan
tertarik kan ke sini. Jadi ini si elektronnya, ya, jadi PN junction ya. Si elektronnya ini akan berdifusi. Dia akan berdifusi. Elektronnya akan mencari hole yang ada di sini. Ini elektron tolak-tolak maksudnya apa? Di sini kan tadi ada elektron juga, ini di sini ada elektron juga. Nah, elektron yang di sini tidak mencari elektron, tapi dia akan mencari hole, ya enggak? Nah, elektron yang ada di tepi di PN junction ini kegeser atau dia ditolak oleh si ini. Dia nggak mau ya sesuai dengan hukum hukum kolom ya. Ini akan terdesak, dia akan pindah lebih ke kiri. Nah, dia hanya akan mencari hole. Nah, ini akan elektron-elektron yang di sini akan berpasangan berdifusi ke daerah yang P tadi melewati sambungan PN membentuk sebuah dipol. Paham ya? Jadi ini elektron-elektron di sini mengusir elektron yang ada di sini, suruh ayo minggir gitu kan. Nah, kemudian dia rekombinasi, dia bergabung dengan si hole yang pada kosong tadi, membentuk pasangan hole dan elektron. Nah, pasangan hole dan elektron tadi disebut sebagai dipol. Nah, kalau misalkan ada dua buah muatan yang berbeda jenis membentuk sebuah dipol, atau kalau kalian lihat ya ada dua muatan atau lebih, maka di sekitarnya akan muncul apa? Gaya gitu ya, gaya kolom itu. Nah, ya kan? Kalau ada satu muatan maka akan menghasilkan medan listrik gitu kan ya. Nah, sekarang kalau ada satu dipol maka juga akan menghasilkan medan listrik, ya kan? Medan listrik dipol itu pasangan muatan gitu ya, akan medan listrik. Nah, kenapa menjadi medan listrik ya? Karena ini lihat nih ya. Nah, ini kan tadi ini mungkin yang barusan agak lewat. Nah, ini rekombinasi membuat dipol listrik. Nah, dipol listriknya jadinya seperti ini. Kalian perhatikan gambarnya jadi sedikit berubah. Kalau di sini tadi ini negatif di sini pasangan dengan yang ini. Negatif di sini pasangan dengan yang positif yang di sini. Negatif sini pasangan dengan sini. Jadi di sini tadi ada yang berpasang-pasangan. Jadi seperti ini. Nah, ini. Ya. Ini jadi sudah jadi pasangan. Lihat di sini, kalian lihat sekarang di sini nggak ada positif, nggak ada negatif, nggak ada negatif. Maksudnya nggak ada elektron bebas di sini, nggak ada hole yang bebas di sini. Kenapa? Karena ini sudah membuat dipol. Ini dipol listrik. Ini ada hole, ini ada negatif. Ini ada hole yang berpasangan dengan negatif. Ini sudah jadi satu pasang. Nah, daerah yang seperti ini disebut sebagai daerah deplesi. Jadi sekali lagi bedanya, ini adalah PN junction, yang ini ya, yang tebal ini sambungan PN. Nah, kemudian setelah ada difusi elektron membuat dipol-dipol listrik. Nah, dipol-dipol listrik tadi ya, dipol-dipol listrik berarti di daerah yang ini sudah tidak ada muatan yang tidak berpasangan. Ini disebut sebagai depletion layer atau lapisan deplesi, ya, lapisan deplesi. Nah, lapisan deplesi ini tadi, ini di sini nggak ada muatan yang bebas tadi, membentuk medan listrik. Nah, medan listrik tadi ya, kalau kamu baca lagi di fisika dasar 2, medan listrik, kalau medan listrik kalikan jarak itu medan listrik, ini medan listrik ya, kalikan jarak itu menghasilkan potensial. Nah, potensial yang ada di sini namanya barrier potensial atau potensial barrier, potensial penghalang. Jadi sekali lagi ceritanya, dioda itu adalah adalah bahan dioda itu adalah
perangkat elektronik yang terdiri dari dua tipe semikonduktor, yaitu tipe P dan tipe N, disambungkan. Nah, ketika disambungkan, maka muncul yang namanya sambungan PN. Nah, di daerah sekitar sambungan PN tadi, elektronnya akan berdifusi dari yang N, karena N kan kelebihan elektron, menuju ke yang P. Menuju yang P. Elektron-elektron di sekitar sambungan PN tadi akan membentuk sebuah dipol listrik berpasangan dengan hole yang ada di sini, sehingga ada daerah yang tidak ada lagi muatan bebasnya, semua sudah berpasangan. Nah, daerah itu namanya daerah depresi. Nah, daerah depresi tadi terdiri dari dipol-dipol listrik. Daerah depresi tadi mempunyai medan listrik, ya, medan listrik. Nah, medan listrik kali jaraknya ini membentuk sebuah barrier potensial atau potensial penghalang. Nah, potensial penghalang itu besarnya tergantung dari si semikonduktor intrinsik yang dipakai. Jadi tergantung dari bahan ini kan asli-aslinya adalah semikonduktor intrinsik yang diinjek atau didoping oleh atom. Nah, makanya kalau misalkan ini tadi asli-aslinya adalah atom, adalah semikonduktor silikon yang didoping, maka barrier potensialnya nilainya 0,7. Atau kalau misalkan bahan dasarnya dari dioda dari germanium, ya, bahan dasar semikonduktor intrinsiknya itu sebelum didoping adalah germanium, maka dia punya barrier potensial, ya, punya potensial penghalang sebesar 0,3 volt. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti dioda yang bagus itu yang germanium atau yang silikon kalau dari barrier potensialnya? Ya, baik. Sebenarnya kalau tergantung dari pemakaian. Tergantung dari pemakaian. Artinya kalau misalkan ternyata yang dipakai adalah silikon, ya. Yang dipakai adalah silikon, dia punya barrier potensial 0,7, berarti silikon itu butuh atau dioda itu tadi butuh butuh suplai tegangan yang lebih besar, gitu, ya. Nah, mana yang lebih bagus, ya, tadi bisa jadi yang lebih umum adalah silikon, mungkin karena silikon itu lebih murah daripada, ketersediaannya lebih banyak daripada germanium, gitu. Ya, kalau dilihat dari besarnya barrier potensial, wah, enakan germanium, gitu kan. Tapi bisa jadi germanium lebih susah dicari ketersediaannya di alam, gitu loh. Jadi lebih banyak dioda yang pakai bahan silikon. Paham, ya? Bu, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Mau tanya, Bu? Ya, sudah? Mau tanya, Bu? Ya, silakan. Kalau misalkan yang tadi itu besarnya tegangan cutoff dipengaruhi sama depletion layer. Terus kalau misalkan tegangan breakdown itu Oh iya, nanti apa ya, Bu? ada di sini, ya, di semikonduktor di next chapter, ya. Nah, Oke, Bu. ini ya kita lihat. Saya akan pindah, ya. Saya akan pindah ke, kalau nggak ada ini yang barusan saya jelaskan, ada pertanyaan tidak? Antara depletion layer, kalian harus tahu ceritanya, ya. Ini kenapa muncul depletion layer, kenapa muncul barrier potensial. Pokoknya barrier potensial ini muncul karena ini tadi ada dipol listrik, ya. Ada dipol listrik. Dipol listriknya kenapa? Coba dipol listriknya kenapa? Muncul karena Karena ada elektron yang pindah dari N ke P. Oke, karena ada elektron yang berdifusi dari
N ke P, ya kan? Kemudian dia berpasangan dengan hole yang ada di sini kan, di apa namanya, di sekitar daerah. Kalian harus perjelas ya, karena tidak semuanya terjadi rekombinasi, tapi hanya di daerah PN junction ini aja. Ya, dan di daerah PN junction atau ini PN junction tuh yang di ball ini ya, yang lebih tebal ini. Nah, kalau daerah depletion layer itu daerah yang coba lihat nih. Daerah yang apa nih? Medan listrik yang menghasilkan medan listrik. Kenapa menghasilkan medan listrik? Karena difusi elektron tadi dari PN junction. Iya, difusi tadi membuat dipol listrik. Nah, di depletion layer ini apakah ada muatan yang bebas? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Ini sudah ada dipol-dipolnya. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, ini. Nah, sekali lagi dari sekarang ya, dari hari ini mungkin kamu kemarin-kemarin kan masih belajar tentang rangkaian, tentang resistor, tentang catu daya gitu ya, atau kapasitor, induktor. Nah, itu semua berbahan dari misalkan isolator, ya udah isolator itu terbuat dari apa namanya? dari bahan isolator gitu ya. Nah, kalau kapasitor ya sudah kalian bayangkan, kapasitor itu berarti ada lempengnya, ada 2 plat. Kemudian saya sudah jelaskan ya, ada bahan dielektriknya. Kalau induktor tuh dibuat dari lilitan kawat gitu. Nah, kalau sekarang kita belajar dioda. Nah, mudah-mudahan dioda hari ini selesai. Kemudian nanti rangkaian dioda itu minggu depan. Rangkaian dioda plus macam-macam dioda, kemudian nanti belajar transistor, kemudian nanti belajar op-amp. Op-amp itu nanti dipakai untuk filter, untuk macam-macam, itu sudah bahan yang terbuat dari semikonduktor. Kemudian selain itu ada field effect transistor, ada ada MOSFET ya, metal oxide, field effect transistor, dan lain-lain. Itu semua bahan-bahan yang terbuat dari semikonduktor. Nah, kamu nanti belajar op-amp itu nanti akan menjadi bahan pembuat integrated circuit yang ketika kamu belajar transistor itu adalah bahan untuk membuat chip dalam prosesor. Dalam prosesor itu kalian bayangkan prosesor itu apa? Prosesor itu yang ada di HP kalian kan, itu ada di HP, ada di laptop, atau bisa juga kalian pegang remote ya, yang mengontrol, atau mungkin kalian pegang panel mesin cuci otomatis. Nah, di situ ada yang namanya microcontroller yang sebenarnya dia bentuknya sangat integrated ya. Nah, di dalamnya dalam itu ada rangkaian, ada chip yang terdiri dari transistor. Nah, transisornya itu dibuat pakai teknologi nano ya, membentuk sebuah op-amp ya kan. Op-amp itu apa ya? Jadi sebenarnya masih panjang ya. Kalau misalkan kalian nanti tertarik bisa lanjut ke elektronika lanjut ya, itu ada semester 5, tapi syaratnya untuk ngambil elektronika lanjut itu harus lulus dulu minimal. Kalau yang karena nanti itu harus lulus minimal dapat B di elektronika, baru nanti bisa belajar elektronika ya. Nah,
dioda. Ini sengaja ini dipasangkan ini supaya kalian bisa kebayang, oh ternyata dioda itu kecil ya. Nah, dioda sendiri nanti macam-macam bentuknya, dioda yang tadi dari junction tadi. Nah kemudian dengan apa namanya, sedikit kombinasi diperoleh jenis-jenis dioda yang lain. Misalkan ini zener yang dioda zener, kemudian ini grid ya, ini grid. Kemudian ada ini LED. Kalau kamu LED itu adalah light emitter diode ya. Kemudian ada dioda, ini ada tunnel diode, ada parakor ya, dioda parakor dan lain-lain, ada foto diode ya. Nanti ada foto transistor segala macam. Ini masih yang tidak integrated ya, jadi ini dioda yang memang berdiri sendiri. Nah, dioda itu ini kayak yang tadi kita lihat bentuk dalamnya, skema dalamnya. Ini sebenarnya tadi dari seperti ini ada lempeng transistor PN. Ada sambungannya di sini. Sambungannya, nah ini di daerah sini ada PN junction, nah di daerah sekitar PN junction ini ada detection layer. Nah ini simbolnya. Kalian kalau misalkan ini apa namanya, di dalam rangkaian elektronik, kalau dioda itu sebenarnya ada katoda. Nah kemudian ini yang tadi terjadi di daerah depresi ya, di daerah depresi yang tadi ada rekombinasi antara elektron dan hole di sekitar PN junction membuat dipol. Nah ini barier potensialnya 0,7 volt dan 0,3 volt, ini masing-masing untuk silikon dan germanium. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana si dioda tadi berfungsi. Jadi kalau kalian lihat ini dioda yang ini ya, dioda yang ini artinya di sini sudah ada depletion layer, ada PN junction, ada barier potensial yang besarnya ini atau ini. Nah sekarang bagaimana sih diodanya tadi akan bekerja? Dioda bekerja ketika dia diberi sumber tegangan. Nah sumber tegangannya ada caranya adalah bahwa si sumber tegangan tadi yang positif harus dihubungkan dengan anoda dan yang negatif dihubungkan dengan katoda. Kalau seperti ini dikatakan bahwa dioda diberi bias maju. Bias maju itu berarti anoda ketemu sama sumber positif, kutub positif sumber tegangan, katoda dengan sumber dengan sumber tegangan kutub negatif. Nah, ketika seperti ini, maka yang terjadi adalah ini ya, dari baterai ini kan sebagai penghasil elektron ya, dia elektronnya akan mengalir dari negatif sini ke kiri, mengumpul di ujung sebelah sini. Nah, penumpukan elektron di sini menyebabkan, ingat ya, kan ada difusi gitu ya. Nah ini jadi akan mendorong elektron-elektron bebas yang ada di sini, akan mendorong kemana? Ke sini, mendekati daerah pengosongan. Nah, mendekati daerah pengosongan karena ini ada elektron, di sini ada elektron, berarti elektron ini nggak mau dekat-dekat sama elektron yang dari baterai. Nah, terus dia di sini belum bisa bergerak ke sini. Ini kan jadi barier potensial itu jadi kayak kalau kalian lihat kayak filter yang kuat gitu ya. Kalau misalkan mau masuk ke sini berarti butuh energi gitu kan. Butuh energi dia untuk loncat daerah kekosongan ini, dia butuh energi. Nah, energinya batas minimumnya berapa? Ya lihat ini pakai dioda jenis apa. Kalau pakai silikon kan tadi 0,7, maka
si elektron tadi itu harus diberi suplai dari suplai tegangannya ini, misalkan dihubungkan dengan batu baterai. Batu baterainya sudah lama, sudah sering dipakai sehingga tegangannya tidak lagi 1,5 tapi hanya 0,7. Ya sudah, elektronnya nggak akan kemana-mana, udah aja di sini. Nah, supaya dia bisa nembus menjauhi yang elektron ini, nembus ke sana, dia harus diberi suplai tegangan lebih dari 0,7 kalau ini silikon. Maka kalau misalkan diberi 0,8, nah berarti dia bisa nembus bisa ke sana. Gitu. Nah, kalau elektron itu mengalir dari yang kutub negatif ke sana, tapi kalau di sini ada medan listrik akibat ini kutub positif negatif ini menyebabkan medan listrik. Nah, medan listriknya dari mana? Dari yang potensialnya tinggi, yaitu dari anoda ke katoda, medan listrik yang besar. Aliran elektronnya dari katoda ke anoda. Nah, apa yang terjadi ketika si dioda tadi dihubungkan dengan sumber tegangan tapi dibalik? Nah, ketika dibalik itu artinya ini baterainya yang negatif dihubungkan dengan anoda, yang positif dihubungkan dengan katoda. Ini namanya reverse bias atau panjar mundur. Nah, ketika seperti ini, maka kan ini kan dia menghasilkan negatif nih, sumber tegangan baterai yang kutub negatif ini. Negatifnya ngumpul di sini. Apa yang terjadi kalau di sini banyak negatif? Nah, di sini banyak negatif, ini dia akan rekombinasi dengan yang hole. Nah, ini di sini akan menarik hole ini, dia akan makin kedesak ke sana. Yang elektron di dalam semikonduktor ini, elektron-elektron yang masih ada di dalam semikonduktor ini, dia akan menolak ini dong, muatan elektron dari baterai. Ini di sini banyak elektron, nah elektron yang di sini terdesak makin ke kanan, ke daerah depresi. Nah, di daerah depresi ini akan rekombinasi dengan hole yang masih tersisa. Nah, maka daerah depresinya yang tadi hanya sedikit, ini makin lebar. Apakah kalau makin lebar seperti ini, barrier potensialnya kan makin tinggi? Nah, sementara tadi dikasih forward bias. Nah, ini barrier potensial makin tinggi, makin tidak ada arus yang mengalir. Lalu arusnya, jadi ini dianggap sebagai sebuah benda yang resistansinya sangat tinggi, arus tidak bisa mengalir. Kalau terus-terusan aja nih dinaik, kok nggak bisa gitu, nggak bisa ada arus, naikin terus tegangannya, tambah lagi baterai, makin lebarlah daerah pengosongannya. Lama-lama dia akan jebol. Nah, akan rusak, itu yang membentuk suatu tegangan breakdown. Nah, ini adalah grafik karakteristik dioda. Karakteristik dioda itu dibagi jadi dua, yaitu daerah panjar maju, yang sebelah kanan ini daerah forward, yang ini daerah reverse, yang ini. Nah, daerah forward itu ketika ini dihubungkannya seperti ini, anoda ketemu positif, katoda ketemu negatif. Reverse berarti kebalikannya. Nah, ini arus, ini grafik hubungan antara arus yang lewat di dioda dengan tegangan dioda. Nah, tegangan di dioda itu, ya, nilainya atau arus yang mengalir di dioda itu akan bisa mengalirkan arus apabila diberi tegangan yang melebihi dari 0,7. Ini untuk yang silikon ya. Nah, dia sampai 0,7 itu belum ada arus. Nah, lewat 0,7 maka akan ada arus. Sehingga grafiknya seperti ini. Nah, ini ohmic linear antara I dan V. Nah, ini kan miring nih, ini miring. Nah, berarti ada gradien antara
I dan V. Nah, gradien antara I dan V ini menghasilkan atau sebagai respon dari sejumlah hole dan elektron ya yang dia akhirnya bersifat menghambat menyerap arus ya menghasilkan ini bulk yang besarnya adalah Rp ditambah Rn. Nah, ini yang yang mungkin yang biasanya kalian pelajari kalau di baterai itu ada hambatan dalam gitu ya, hambatan dalam. Nah, kalau misalkan si dioda tadi diberi reverse bias yang terus-terusan ditambahkan, maka ini akan ada daerah dadal atau ada tegangan tegangan breakdown voltage ya. Breakdown voltage ini terjadi ketika dioda dikasih reverse bias, kemudian terus-terusan aja tegangannya dinaikkan. Tegangan apa? Tegangan sumbernya dinaikkan, maka berapapun nilainya tidak akan ada arus. Beda dengan ini ya. Kalau tegangannya sedikit, lewat dari 0,7 akan ada arus yang lewat dioda. Tapi kalau dibalik tegangannya mau sebesar apapun tidak akan ada arus sampai di suatu nilai yang namanya tegangan breakdown muncul arus yang sangat besar tapi arahnya ke bawah, artinya dia nilainya negatif. Nah, ini kalau sudah lewat seperti ini berarti si diodanya sudah rusak. Nah, lalu si dioda tadi ini baru karakteristik dioda. Nah, dioda tadi dia memiliki nilai kerja atau daerah kerja yang tertentu. Nah, untuk mengetahuinya kita harus membuat garis beban dioda. Ya, garis beban dioda ini digunakan untuk menentukan nilai arus dan tegangan yang lewat di dioda. Nah, bagaimana cara membuat garis beban dioda? Garis beban dioda itu dibuat dengan membuat rangkaian seperti ini. Ini ada sumber tegangan, ini ada RS, ini ada D. Ingat, D-nya ini anoda, ini katoda, anodanya dihubungkan dengan ini sumber tegangan positif. Nah, kalau dari sini RS itu seri dengan dioda, maka kita bisa menuliskan ini ya. KVL-nya adalah ya dari sini kita buat loop. Ya, ini min VS ditambah VR ditambah VD sama dengan 0. Atau VS-nya saya pindahkan ke sana, VR ditambah VD sama dengan VS. Nah, VR itu kan I kali R. Nah, kalau saya ingin tahu berapa arus yang mengalir di R atau di D, kita bisa cari lewat ini ya, persamaan yang bawah, IR sama dengan VS min VD atau I sama dengan VS min VD dibagi RS. Nah, I ini adalah I yang lewat di rangkaian. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan ini garis beban dioda. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini tadi dari persamaan ini ya, I sama dengan VS min VD dibagi RS. Saya mau buat kurva I terhadap V. Ya, I terhadap V di dioda. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya saya harus menentukan I yang paling besar yang mungkin lewat di dioda. Jadi dari persamaan ini saya bisa menentukan I paling besar yang mungkin bisa lewat di dioda. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menganggap bahwa V diodanya sama dengan 0. Sehingga I paling besar itu namanya I saturasi. I saturasi itu kalau VD-nya 0 berarti kan tinggal VS dibagi RS. Nah, ini I saturasi adalah VS per RS. Ini adalah I maksimum yang
batas maksimum, tidak ada nilai I lagi yang di atas I saturasi. Ini saya buat gini, ketika VD-nya 0, ini kan VD ya, VD-nya 0, I maksimumnya adalah I saturasi. Nah, satu lagi saya harus menentukan V cutoff. V cutoff itu apa? V cutoff adalah tegangan pada dioda ketika arusnya tidak mengalir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini kan V dioda. Nah, kalau arusnya tidak mengalir, artinya apa? Artinya ya ini dipotong kan, supaya arusnya tidak mengalir, dipotong. Nah, dipotong artinya V dioda sama dengan V open circuit di sini. Nah, V open circuit berarti kan sama dengan VS, kan tidak ada arus. Jadi nilai VD maksimum itu terjadi ketika I-nya 0. Kalau I-nya 0 berarti kan 0 kali RS sama dengan 0. 0 sama dengan VS min VD atau VD sama dengan VS. Nah, VD sama dengan VS itu disebut sebagai V cutoff. Nah, V cutoff ini di sini diperoleh ketika I-nya 0. Jadi saya dapat dua nilai, yaitu yang I-sat ini adalah VD-nya 0 atau 0, I-sat, dan satu lagi V cutoff, 0, I-nya 0. Nah, ini garis beban. Garis beban artinya apa? Garis beban artinya si dioda tadi bekerja antara ini dan ini, di antara ini. Nah, sekarang di manakah arus dan tegangan sebenarnya yang lewat di dioda tadi? Kita gabungkan kurva karakteristik di daerah forward bias tadi, digabungkan ini dengan beban kerja, maka akan bertemu di satu titik, ini Q. Nah, Q ini adalah titik kerja dioda. Titik kerja dioda ini kan ada koordinat ya, koordinat I. V diodanya itu pasti akan kecil dari V cutoff, I dioda itu akan lebih kecil dari I saturasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Mungkin cukup, Bu. Baik, sekarang saya lanjutkan. Ada 3 aproksimasi yang terkait dengan prinsip kerja dioda, yaitu ada pendekatan atau aproksimasi dioda ideal, aproksimasi kedua, dan aproksimasi ketiga. Nah, aproksimasi dioda ideal ini biasanya dipakai untuk switching ya. Jadi kalau misalkan dioda tadi dilewati atau diberi tegangan, masukan dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan mengalir arus ya, akan mengalir arus jika apa? Jika diberi tegangannya forward ya. Tegangan forwardnya tegangan forward diberikan pada dioda, maka akan mengalir arus. Nah, ketika dioda itu bisa mengalirkan arus, maka dianggap bahwa dioda tadi bersifat sebagai saklar yang kondisinya on. Tapi ketika diberi reverse bias, maka
tidak ada arus yang mengalir sehingga saklarnya akan terbuka. Nah ini pendekatan dioda ideal ini yang kemudian dipakai untuk dioda sebagai komponen switching ya, sebagai pensaklaran. Nah kemudian untuk yang pendekatan kedua adalah bahwa ada syarat minimal untuk dioda tersebut bekerja. Syarat minimalnya apa? Bahwa harus ada tegangan yang lebih besar dari 0,7 volt baru si dioda tersebut akan mengalirkan arus. Switchingnya jadi atau saklarnya jadi on. Tapi kalau misalkan dia reverse bias, maka switchnya akan terbuka atau off. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Dan yang pendekatan ketiga adalah bahwa dioda tadi terdiri dari sejumlah N dan P, sejumlah hole dan elektron yang ketika diberi tegangan lebih dari lebih dari 0,7 volt ini barrier potensial, maka elektron dan hole tadi itu akan menyebabkan penyerap arus juga. Dia akan berfungsi sebagai penghambat. Nah, maka di sini akan muncul RB. Nah, beda grafiknya apa dengan yang pendekatan kedua? Kalau pendekatan kedua ini kurvanya akan naik ini set. Tapi kalau pendekatan ketiga dia akan ohmik, akan miring. Kenapa dia miring? Karena ada RB. RB adalah ini. R akibat hole dan elektron di dioda. Ya, jadi ada pendekatan 1, 2, dan 3. Nih, sebagai contoh, gunakan aproksimasi kedua untuk menghitung load voltage, load current, dan diode power. Disuruh mencari berapakah tegangan beban, kemudian arus pada beban, dan daya pada dioda. Nah, kalian caranya bagaimana? Caranya ini pakai pendekatan kedua. Kalau pendekatan kedua adalah VD-nya dia punya VD-nya itu punya barrier potensial yang diperhitungkan. Jadi caranya kalian buat KVL-nya ya, terapkan KVL ini jadi seperti ini kan, min VS plus VD plus VR. Nah, kalian diminta untuk cari VL. Nah, berarti VL atau VR ya itu sama dengan ini VS min VD atau 10 min 0,7. Ini untuk silikon ya, silikon. Biasanya silikon atau germanium itu diberikan di soal. Nah, kemudian kalau sudah tahu berapa load voltage-nya, kalian diminta untuk cari load current. Nah, load current ini juga arus yang melewati arus yang lewat di dioda dan di RL ya sama. Berapa besarnya? Besarnya ini. Ya. Besarnya adalah 10 dikurangi 0,7 dibagi RL. Kemudian berapa daya diodanya? Nah, tinggal dikalikan aja IL kali VL. Gini. Nah, contoh yang kedua ini masih pakai aproksimasi kedua, tapi rangkaiannya sudah lebih kompleks. Rangkaiannya kompleks, kenapa? Karena rangkaiannya sebenarnya seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Nah, ini. Ya. Tapi ingat, ini rangkaian ini sedikit lebih kompleks daripada rangkaian ini. Maka yang harus kalian lakukan adalah menyederhanakan rangkaian yang A ini dengan cara menerapkan prinsip Thevenin. Ya, sama.
yang seperti yang kita pelajari di bab-bab sebelumnya, kalau mau cari Thevenin maka kita harus putuskan dulu rangkaiannya ini jadi sebagai beban. Itu tidak selalu saja. Saya sering bilang bahwa ketika kalian mau memutuskan itu dibuat jadi dua rangkaian yang terpisah. Satu ini sebagai rangkaian sumber, satu sebagai rangkaian beban gitu ya. Jadi maksudnya bukan beban saja tapi rangkaian beban. Bisa jadi di sini kompleks juga gitu ya. Nah, terus dari yang sebelah kiri ini kita sederhanakan ya, V Theveninnya adalah V di R2. Kenapa seperti itu, Bu? Ya, kan ini open circuit ini dipotong jadi open circuit, maka VAB itu sama dengan VR2. Nah, VR2 atau V Thevenin kita bisa cari pakai pembagi tegangan. Ya, pakai pembagi tegangan. Caranya bagaimana pembagi tegangan? Masih ingat caranya bagaimana? 3 Ya, per 3 ditambah 6 dikali 36. Oke, jadi ini dicari dulu V Theveninnya pakai tadi pembagi tegangan 3 dibagi 9 ya, kali 36. Hasilnya adalah 12 volt. Ya, kemudian cari R Theveninnya. R Thevenin juga mudah. Caranya gimana R Thevenin? Caranya gimana? Diparalelkan. Tahu. Kenapa diparalelkan? Karena pertama sumber tegangannya diapain? Kalau mau cari R Thevenin, maka sumber tegangan yang ini harus dinolkan. Nanti baca lagi ya, dinolkan. Cara menolkan sumber tegangan diapain? Di short circuit. open circuit apa short circuit? Di short circuit. Kalau tegangan short circuit, kalau arus di open circuit. Jadi ini tegangan ini di short circuit. Jadi ini jadi nggak ada nih, jadi putus. Nah, kalau dari putus berarti kan ini 6 paralel dengan 3. 6 paralel dengan 3 ya 2. Nah, ini rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, kemudian dihubungkan dengan rangkaian yang bagian belakang. Belakang itu ada dioda dan RL. Nah, dari sini kamu pakai di gambar yang B ini untuk mencari apa yang ditanyakan di soal. Misalkan saya mau nyari load current arus yang lewat di beban dulu. Caranya bagaimana? Ya, saya terapkan KVL di sini. KVL min 12 ditambah I kali RTH ditambah VD ditambah IRL sama dengan 0. I-nya sama dengan I kali RT ditambah RL ditambah 12 sama dengan tambah VD sama dengan 12, atau I sama dengan ini 3,77 miliampere. VL-nya ya tinggal dikaliin saja. Kemudian dioda powernya tinggal dikalikan V dioda kali 3,77 miliampere, dapat ini. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Bu, izin bertanya, Bu. Oh, ya, silahkan. Itu R Theveninnya boleh diseri sama RL-nya nggak, Bu? Kenapa? Nggak boleh. Oh, kalau kayak gini kan kenapa harus diseri? Kan yang ditanya RL. Yang ditanya adalah hanya hambatan di beban. Kalau kamu seperti ini diseri, kan ini emang diseri, Mas. Tapi nggak usah dicari rangkaian yang lebih sederhana lagi ya. Udah cukup seperti ini. Ini yang B ini sudah rangkaian paling sederhana ya. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi untuk mengerjakannya boleh diseri, tapi untuk ini kan jadinya seri nih. Ini kan seri kan RTH ditambah RL, tapi rangkaian paling sederhananya ya udah ini rangkaian paling sederhana. Ya. Paham? Ya, paham, Bu. Oke, ada lagi contoh pertanyaan? Nah, sekarang ini ada contoh untuk yang aproksimasi ketiga. Oh ya, nih jangan salah nih. Ini ya,
Nih, nanti kalau misalkan kalian lihat di soal, kita nanti bukunya pakai buku Malvino ya. Kamu cek dulu di Epsilon itu sudah ada belum bukunya. Kalau belum nanti kamu bisa minta ke saya. Nah, ini di buku Malvino bisa jadi terkadang disederhanakan lagi. VS-nya tidak digambar. VS-nya tidak digambar seperti baterai seperti ini, tapi dia langsung dipotong. Potong jadi seperti ini. Nah, ini. Di sini tahu-tahu ada buletan, ada apa namanya konektor, kemudian ada plus 36 volt. Nah, ini jangan bingung, artinya di sebelah sini dihubungkan dengan kutub positif 36 volt. Sama artinya dengan ini ya. Dan nanti kalau misalkan kalian lihat ada kayak gini, ini ada buletan gini. Nah, saya ini dulu. Ada kayak gini ya. Nah, ada kayak gini, jangan bingung, ini artinya titik yang di sini, yang biru-biru ini dihubungkan dengan sumber tegangan positif 36. Cara mengerjakannya semua sama. Kemudian ini, ada lagi contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini, dia lihat, ini tipe diodanya 1N4001, ada 1N4002, ada gitu, figur 311A ini yang ini. Dia punya book resistan. Artinya apa? Artinya apa? Coba artinya apa nih? Dia punya RB 0,23 ohm. Artinya ini Ada adalah hambatan dalam ya, Bu. ada hambatan dalam. Berarti dia pakai aproksimasi ke berapa? Yang ada hambatan dalam tadi ke berapa? Ketiga ya. Kalau diketahui ada RB-nya, ada hambatan dalam si dioda tadi, maka pendekatannya adalah ketiga. Bentuk grafiknya ini udah miring ini. Kenapa miring? Ya karena ada RB-nya tadi. Nah, ini artinya ya, ini nggak penting juga, nggak harus kamu gambar seperti ini, tapi ini artinya bahwa si dioda tadi 1N4001 itu dia punya V dioda 0,4. V dioda 0,4 itu ini ya, ini kan anoda, dia ketemu dengan yang positif ya, ini seperti ini, dan punya RB. Ini diode yang orange ini dalamnya aslinya seperti ini. Nah, kemudian dihubungkan dengan RL. Apa akibatnya kalau ada RB? Otomatis kalau ada RB, jadi menambah pembagi, menambah R kan? Ya enggak? Jadi diperhitungkan ini RB-nya. KVL-nya bagaimana? KVL-nya jadi ini. Min VS min 10 ditambah 0,7 ditambah VRB ditambah VRL sama dengan 0. Atau min VS-nya saya pindah ke kanan, kemudian ini 0,7 ditambah VRB dengan VRL, ini hambatan yang dipasangkan seri, sehingga ini bisa arus yang dilewati sama. Tuliskan seperti ini. 0,23 ditambah 1000. Nah, ini dikurangi dulu. 10 dikurangi 0,7 dapatnya 9,3 dibagi 1000,23. Nah, hasilnya berapa? 9,3 dibagi 1000,23. Berapa coba? Hasilnya berapa? Coba silakan. Hasilnya berapa ini? 0,00929. 0,0093. 93. Atau kalau saya tulis dalam mili berapa? 9,3 mili ampere. Ya kan? Nah, lihat kita bandingkan dengan yang contoh 1. Ini kan sama, tapi di sini nggak ada
RB-nya. Nilainya sama enggak? 9,3 miliampere dengan yang tadi 9,3 miliampere. Sama kan? Sama kan? Ya, Bu. Sama. Kok bisa sama, Bu? Ada catatannya. Kalau RB-nya ini kan RB-nya jauh lebih kecil daripada RL. Ada ini catatannya, kalau RB-nya itu kurang dari 1/100 RL kali RL, maka ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan, maka boleh diabaikan RD-nya. Tapi kalau ini tidak dipenuhi, ya nggak boleh, tetap harus dihitung. Nah, terkadang aproksimasi ketiga juga dituliskannya nggak seperti, bisa dituliskan nggak seperti ini, tapi bisa aja kayak gini nulisnya. IN 1N4001 memiliki V dioda 1 volt. Coba, biasanya V dioda itu berapa tadi? 0,3 atau 0,7 kan? 0,7. Nah, ini diketahui V diodanya 1 volt. Kenapa lebih besar? Ya, karena sebenarnya dioda tadi punya RB. Nah, RB-nya sudah diperhitungkan, VRB-nya sudah diperhitungkan. Jadi ini ada 0,7, ini menyebabkan 0,3. Ya udah dijumlahin. Nah, terus bagaimana, Bu? Ya udah, ketika masukin di sini jangan ditulis 0,7, tapi dituliskan yang diketahui soal, misalnya 1 volt. VRB-nya ditulis lagi nggak, Bu? Ya jangan ditulis lagi gitu. Jadi cukup kalau misalkan diketahui VD-nya 1 volt, ya udah berarti saya nulisnya min VS ditambah 1 plus VR. VRL sama dengan 0 gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Baik, nanti silahkan dipelajari lagi. Minggu depan kita akan belajar rangkaian dioda. Mudah-mudahan yang bingung nanti ada PR, ya.